Oke, halo, 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 halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita akan bahas market ke depannya ya. Eh, kita habis menghadapi beberapa crash berkali-kali ya. Sebenarnya arah market sebenarnya itu kemana sih? Eh, aku mau mastiin bahwa suara aku udah besar sehingga aku tidak mau mengulang-ulang lagi. Ya, jadi kita akan bahas dari IHSG-nya terlebih dahulu ya. IHSG sempat naik ya di time frame daily ya. IHSG dan naik di time frame daily tapi lalu melanjutkan penurunan di 2 hari terakhir yaitu di hari Senin lalu di hari eh, Jumat kemarin ya melakukan penurunan karena memang bulan Mei itu apa ya, bisa dikatakan bulan yang kurang bagus untuk IHSG ya. Ya pokoknya Mei itu bukan bulan yang bagus untuk market ya, bukan hanya IHSG tapi kayak semua lah, semua. Dari segi UMKM, dari segi penjualan, dari segi bisnis, dari segi apa lagi? Ya pokoknya semuanya kayaknya tuh bulan Mei itu kayak gimana gitu. Kayak bulan kejepit ya. UMKM juga menjerit di bulan Mei itu UMKM juga menjerit bukan hanya dari market aja. So kita bahas next, sebenarnya kemana sih IHSG pergerakan selanjutnya. Kalau jangka panjang ini kalian bisa lihat garis aku ya. Garis aku ya mungkin antara di bulan Juni ya. Di bulan Juni kalau misalkan aku sih berharap di akhir Mei kisaran at least tanggal berapa ya? Eh ya pokoknya sekitaran tanggal 8 Juni lah ya. 7 Juninya masuk bottom sini 6.400 6.540. Tolong jangan dicoret-coret, tolong jangan dicoret-coret. Aish, nakal sekali Anda ya. Oke, di bulan Juni ya aku berharap after eh, pokoknya di misalkan tanggal 7 masuk bottom, di situ bakal dia akan melakukan reversal naik yang cukup lumayan lah di pertengahan Juni gitu ya. Tapi tetap itu hanya target gitu. Bisa aja kejadian lebih cepat atau bisa aja kejadiannya lebih lambat. Tapi at least kita udah tahu titik IHSG itu sampai berapa gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kok banyak banget kok analisa IHSG yang sampai ke 6.000. Seperti Saya biasa sih lo. no comment ya. Aduh, nyanyiannya enak banget. Oke, saya sih no comment ya buat yang ngomong IHSG mau ke 6.000, IHSG mau ke 6.100, itu nggak ada permasalahan bagi saya dan itu hak semua orang untuk mengatakan itu. Saya juga bisa mengatakan bahwa IHSG besok ke 4.000. Saya bisa mengatakan itu. Oke, saya bisa mengatakan itu IHSG bakal ke 4.000. Tapi untuk saat ini IHSG akan menyentuh angka berapa sih gitu ya. Kan yang jadi pertanyaan itu ya. Aku sih ya SG besok hari besok atau Selasa Rabu itu bisa antara dua itu tuh hijau market ya. Cuma hijaunya ketika aku katakan hijau saat ini tuh bukan berarti hijaunya tuh kayak misalkan kayak terbang tinggi banget gitu. Enggak, hijaunya tuh enggak kayak gitu, tapi kayak hijau sementara aja ya. Mungkin untuk ngasih nafas, untuk kasih nafas buat dia nanti lanjut penurunan bisa jadi sampai sini baru lanjut turun gitu. Untuk IHSG itu sendiri ya. Jadi ya ini sebenarnya udah sesuai plan aja sih. Ini belum keluar dari plan bahwa plan kita itu IHSG tuh masih mau turun. Cuma untuk turun ke 6.000, bagi aku itu sesuatu hal yang enggak deh. 6.000 IHSG ke 6.000 enggak deh ya. IHSG IHSG sampai kalau misalkan IHSG sampai 6.000 broker bisa-bisa sepi peminatnya. Nanti nggak ada profitnya, nggak ada orang yang mau entry trading gitu ya.
Ya enggak, itu bercandaan aja. Cuma ya enggak mungkin lah IHSG ke 6.000, pas dijaga lah. Kita percaya lah sama pemerintah. Tapi eh target realistisnya IHSG itu ke 6.540-an, 6.550 lah ya. 6.550 sampai 6.480-an ya. Kisaran segitulah, kita pakai range aja ya. 6.550 sampai 6.480. Nah, 6.500. Ya, sekitaran sini lah ya ini, garis yang ini. Nah, terus ini garis apa kok yang jadi pertanyaan kan? Yang jadi pertanyaan kalian kan ini ya. Ini tuh garis apa sih? Ini tuh nih yang ini garis apa itu kan yang jadi pertanyaan kalian. Nah, di situ tuh bisa ada pemantulan ya, guys. Jadi jika misalkan hari esok atau hari kapan IHSG menyentuh garis tersebut, itu kita bisa ambil eh, pantulan ya, at least kayak ambil 5% kah atau 7% dari profit emiten yang kalian entry, karena ketika IHSG menyentuh garis tersebut itu akan melakukan sedikit kenaikan lah ya, sedikit kenaikan, dan itu ya bisa dijadikan untuk kita apa apa gampangnya, untuk kita maling ya, untuk kita rampok di market gitu ya, di harga 6.770 jika IHSG 6.770. Cuma untuk yang kayak kok aku mau main aman, ya udah, kalau kalian mau main aman kalian tunggu di 6.553 atau 6.504. Nah, ini untuk range aman ketika kalian mau menunggu di sana gitu. It's okay, dan itu bisa kejadian di bulan kisaran bulan Juni. Bisa nggak di akhir Mei, bisa aja dia kalau mau crash-crash langsung. Tapi eh, kejadiannya saat ini kemungkinan grafik IHSG itu akan seperti ini pergerakannya. Kita itu akan dibanting-banting apa ya? Apa asal dibanting-banting, kita itu akan dibuat kacau lah. Ya, karena antara kebijakan lokal dengan kebijakan global itu bertabrakan semua. Jadi bisa aja gini, nanti baru di apa? Di kapan namanya, di awal Juni, ya awal Juni dia bisa masuk bottom, dan ketika masuk bottom di 6.500 pun ya, misalkan taruhlah dia masuk bottom di 6.500 ya, misal dia masuk bottom di 6.500, pergerakannya pun nggak langsung yang naik jebret, nggak gitu juga ya, tapi pergerakannya kemungkinan seperti ini nih, gambaran buat kalian. Pergerakan ketika nyentuh sini pasti dia akan bulak-balik dulu, sideways sebentar, baru naik sini. Jadi kenaikannya tuh nggak langsung, bisa kayak gini. Jadi pergerakannya tuh nggak yang satu batang langsung gitu loh, nggak yang gini, nggak gitu ya. Tapi kayak ya seperti inilah pergerakan dari IHSG itu ya. Jadi enggak naik kayak gini, enggak yang jebret, enggak kayak gitu ya. Itu enggak masuk akal. Tapi yang penting kita udah tahu nih titik bottom terakhir IHSG itu kemana. Karena kenapa? Kalau misalkan 6.500 atau 6.400 ini dihantam sama IHSG, sepi, kelar tuh IHSG, sepi peminatnya ya. Kelar IHSG kalau sampai 6.500, 6.400. Bisa nggak kok? Bisa ya, enggak ada yang nggak bisa gitu ya. Kayak kejadian dulu kan, sebelum aku masuk market saham kan, yang aku pelajarin ya, di 2008 itu pernah terjadi crash gila-gilaan, kayak saham Bumi itu nggak terbang-terbang ya, baru terbang-terbang kemarin sore itu Bumi, Dewa gitu ya. Tapi kayak eh dari hal itu kan kita bisa belajar bahwa apapun di market itu bisa kejadian, atau kejadian kayak di saham US tahun 1930-an, di situ ada crash massal kayak awal mulanya juga ya. Jadi kayak bisa nggak kejadian kayak gitu? Bisa aja ya, bisa aja. Tapi untuk saat ini kita kita itu bukan trader atau investor yang hanya ngomong bahwa IHSG sampai sini, enggak. Ya kita itu akan membaca realitanya market gitu ya, realistisnya market seperti apa ya. Ya, inilah realistisnya IHSG, pergerakannya akan seperti ini gitu. So, besok kemungkinan atau tanggal 13 itu akan hijau ya. Semoga aja data MSCI itu positif ya. Jadi kalau misalkan data MSCI positif, harusnya dia susah untuk masuk bottom sini. Bisa jadi dia langsung terbang ke minimal ya. Kalau misalkan data MSCI di hari Rabu positif, itu bisa terbang minimal sampai sini nih ya. Minimal minimal ya terdekatnya di sini ya. Minimal di 7.100, di bakal terbang ke 7.100
atau ya dia bisa terbang ke 4.000 jadinya ngaco 7.400 maksud aku ya 7.400 ini kita bisa kita berbicara realistis saja ya realistis so bisa nggak kok besok hijau bisa antara besok atau hari Rabu itu bisa hijau ya jadi bukan merah ya bisa jadi ya jadi kayak apalagi kalau hari Rabu misalkan kalau misal kita kita berbicara tanpa ada MSCI anggap MSCI itu nggak ada hasil gitu ya nggak ada hasil maksud aku tuh nggak ada hasil tuh kayak ya udah mm, datanya itu kayak nggak apa ya ya nggak berpihak nggak positif nggak negatif juga ya jadi kayak ya udah market tuh akan sideways sebenarnya market ini ada di fase sideways guys market itu ada di fase sideways ya Eh, market itu ada di fase sideways ya kalau bicara downtrend ya downtrend tapi dekat-dekat ini kayak mungkin sampai tanggal bentar aku lihat kalender Hmm. Sampai tanggal 17 Mei ya. Kisaran sampai tanggal 17 Mei itu IHSG akan melakukan sideways. Misalkan turun pun nggak bakal turun sampai sini dulu nih, enggak. Ya ini enggak ya. Ah, itu enggak turun sampai situ enggak. Tapi ini menanti ya setelah sideways dia kemungkinan bakal turun sampai sini dulu nih. Misalkan turun maksimal ke 6.700 pasti ada pullback kenaikan di 6.700 tuh. Itu pasti ada kenaikan ya ketika nyentuh 6.700 dia akan melakukan kenaikan. Kenaikannya sampai berapa? Nah, itu yang jadi PR kita kan. Yang jadi PR kita itu kenaikan. Oke, itu ya. Ini untuk dari aduh, wait. Ini untuk dari IHSG ya. Tuh, ya. Nah, jadi kayak besok bisa nggak kok hijau bisa misalkan merah pun dia pasti maksimal sampai sini 6.700 dia akan naik kembali gitu ya. Dia akan naik kembali sebelum terjun payung ke sini ya. Bisa ya untuk terjun payung ke sini itu kisaran di bulan Juni ya. Ya garis-garis ini. Bisa lebih cepat bisa kok ya. Bisa lebih cepat bisa kok. Oke, bisa lebih cepat tapi ya kemungkinan di bulan Juni. Ya, pokoknya di Juni-Juni awal-awal Juni lah. At least maksimal sampai tanggal 10 atau 15 Juni itu dia udah menyentuh bottom di sini ya. Kalau untuk ke 6.100 aku tidak melihat IHSG ke 6.100 atau sini ya atau sini gitu ya. Aku enggak sih enggak ngelihat IHSG enggak ngelihat IHSG ya. Mungkin bisa aja ke sini cuma ya nanti jangka panjang banget jika terjadi crashnya mungkin IHSG bisa ke sini ya ke sini ya bisa ke sini kalau ada kalaunya ya ya kalau memang apa ya ada hal-hal yang memicunya gitu. Tapi secara hitung-hitungan realistis kita itu IHSG paling sampai 6.500, 6.400. Eh aku juga mengerti ya. Kayaknya kalau untuk dia menyentuh harga tersebut gitu ya. Untuk dia menyentuh harga 6.000 itu dia sangat-sangat sulit sekali ya. Sangat-sangat sulit sekali. Kalau kita tarik dari weekly, ntar ya emitennya nanti dulu. Kita akan berbicara weekly, ya. Oke. Udahlah 6.500 lah. 6.500, 6.400 sudah fix itu. Udah fix ya. 6.500 tuh titik terakhir dari Bitcoin. Harusnya ya. Harusnya itu udah titik terakhir dan kita bisa serok cukup lumayan ketika IHSG menyentuh harga tersebut. So, misalkan nyentuh 6.700 aku masih bisa serok nggak? Yang jadi pertanyaan itu. Masih bisa tapi porsinya jangan sebesar di bawah ini ya. Porsi kalian jangan sebesar di 6.500 ya. Intinya boleh di 6.700 tapi porsinya jangan jangan terlalu besar lah. Untuk aku kalau di sini ya
aku akan masuk banyak lagi seperti pada awal bulan April ya. Seperti awal bulan April kan bahkan aku dari Februari Maret udah bilang aku April tuh masuk masuk apa masuk lumayan gitu ya kemarin ya. Terus tuh aku langsung keluar dan bulan Mei juga aku udah katakan bulan Mei itu jelek. Bulan Mei itu nggak enak gitu. Eh, jadi kalau mau masuk pun porsinya dikecilin agar resikonya lebih rendah. Ya mungkin ada beberapa kalian yang masih all in. Oke, gua nggak ada masalah lah. Hak kalian lah untuk all in itu hak kalian bukan hak gua juga. Jadi terserah aja. Yang penting tugas gua hanya ngingetin, tugas gua udah ngasih tahu aja. Masalah ngelakuin enggaknya itu hak kalian ya. Hak kalian, hak ya yang tahu resikonya kan kalian juga bukan gua. Itu siapa ya? Di harga berapa WBSA layak diserok? Ah, no comment lah. Oke, kita akan bahas dari sebenarnya Mei itu bingung. Kalau kita maksa masuk market, kalau ini kita akan bahas market karena dipaksa, karena kalian memaksa untuk cari emiten. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri, dari aku pribadi ya masuklah market tapi porsinya kecilin. Mei itu jangan terlalu dianggap remeh. Kita itu masih fokus di cash. Apalagi sekarang nih, aku yang bikin aku pusing harusnya tuh hari Minggu aku udah nge-share. Ya, aku tuh udah expect bahwa akan ada kenaikan ya. Maka aku udah pikir, tapi secara apa yang aku analisa, antara data internal dengan eksternal itu tidak valid, tidak sesuai sehingga bertabrakan. Alhasil yang aku lihat IHSG itu akan dibolak-balik, dibanting-banting gitu ya dibanting banting. Sebelumnya data dari eksternal itu positif, tapi data dari internalnya itu terjadi negatif ya secara analisa. Ya, dan alhasil dibanting-banting, naik turun gitu ya. Kemarin tiba-tiba turun satu hari jebret. Nah itu tuh karena bertabrakan datanya gitu. Ya, yang satu positif, yang satu negatif gitu. Dan hari ini juga sebenarnya bertabrakan. Makanya hari ini aku sebenarnya nge-call tuh emiten yang bener-bener aman, 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 aman. Yang maksud aku tuh kalian masuk pun bisa keluar dengan mudah gitu. Setidaknya keamanan kalian itu terjamin gitu. Misal ya bisa nggak rugi bisa juga, bisa nggak untung bisa juga. Di market nggak ada yang 100% benar. Tapi yang penting kita udah bisa jaga resikonya. Karena aku nggak mungkin ngasih yang resikonya tinggi banget gitu. Dan aku percaya dengan analisa aku sendiri, aku nggak ngelihat trend, aku nggak tahu apa yang terjadi saat ini. Ya, pengen katanya Bapak Bahlil yang terhormat bikin kebijakan baru, pengen ini A B C D, pengen ini A B C D, pengen aku no comment, karena yang bisa menggerakkan market itu sebenarnya bukan hanya masalah kebijakan, bukan hanya masalah kebijakan aja, tapi kita ini melihat data eksternal dan internal itu bertabrakan, berbalik sekarang. Eksternalnya negatif sekarang, tapi internalnya tadi baru kuliah positif gitu. Dan sekarang ini bertabrakan kembali, yang alhasil itu membuat aku agak eh, tidak menyarankan untuk kalian memaksa masuk market ya. Tapi kalau kalian memaksa untuk market bisa kita bahas gitu. Kita bisa bahas dan inilah hasil apa yang sudah aku analisa ya bahwa IHSG eh, masih bisa turun tapi dia akan naik ya. Misalkan turun naiknya seperti ini ya, naik naik dulu mungkin besok atau lusa itu bisa naik atau bisa juga turun dulu ke bawah sini ya kayak tek 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 tek. Oke. Bisa dulu turun dulu seperti ini sebelum dia melakukan bisa naik dulu sebelum dia melakukan kenaikan. Jadi dia ke 6.700 dulu bisa terus baru naik atau dia langsung mau turun gitu. Atau dia besok langsung naik tapi pasti ada naiknya dulu. Ya, ketika nyentuh 6.700 dia bakal ada pemantulan dan dia lalu tidak kenaikannya tidak akan sekencang itu kecuali dia akan membentuk change of character atau market structure shift ya. Secara smart money saat ini itu belum menunjukkan bahwa market itu akan kembali bullish. No, market itu belum kembali bullish. Oke, market itu masih ada di fase bearish ya, bahkan bearishnya bearish jangka panjang yang cukup lumayan, tapi at least mungkin bisa ke 6.500 ya, 6.500 6.400 maksimal ya. Itu akan ada kenaikan yang cukup signifikan lah. Misalkan kayak IHSG bisa nggak kok ke 5.000? Iya. eh
pengen ke IHSG ke 5.000, pengen IHSG pengen 4.000, pengen IHSG balik ke 1.000 pun di 6.500, 6.400 itu akan ada kenaikan signifikan. Nah, intinya itu ya. Intinya dia akan melakukan reversal. Oke? Nah, reversal ini belum tentu yang langsung bullish kenceng gitu ke 10.000, ke 12.000, no. Tapi kita perlu konfirmasi lanjutan ya. Nanti ketika memang aku melihat ada change of character ya atau market structure sheet secara smart money itu kita akan bisa melihat the next pergerakan IHSG itu arahnya kemana. Ya, terus kenaikannya sampai harga berapa, penurunannya sampai harga berapa, di tanggal berapa gitu. Tapi untuk saat ini, untuk pegangan kalian masih bisa IHSG naik ya di 6.700 itu akan ada pantulan naik juga. Tapi untuk lebih aman kalau buat kalian yang pengen kok aku mau jaga resiko ya udah di 6.500, 6.400 itu untuk kalian yang ingin menjaga resiko buat masuk ke pasar saham gitu. Tapi kalau buat yang kalian suka scalpingan di emiten-emiten yang spike gitu ya, emiten-emiten yang market cap-nya kecil, spike ngambil 2 tik, 3 tik. Ah, terserah kalian, aku no comment. Terserah kalian, uang-uang kalian yang punya resiko kalian, nah aku mau no comment aja ya. Terserah kalian mau tobat atau enggak, karep-karepmu lah gitu ya. Kasarnya gitu, karepmu aja lah. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke beberapa emiten. Aku sih untuk di saat ini pegangan aku walaupun misalkan kebijakan-kebijakan dari emas harga emas apa ya secara ini lagi pada turun ya. Bahkan emas dunia pun lagi turun gitu. Emas dunia pun lagi tuh turun ya. Kalau kita lihat dari XAUUSD ya harga emas di sini melakukan koreksi ya. Aku tuh lagi nge-short di sini, sempat nge-short ini bekas bekas short aku ya tapi eh, paling dia melakukan pullback di sore hari tadi ya di sore hari tadi dia melakukan pullback sehingga ada makanya aku bilang tadi tuh siang langsung bilang ya ketika aku lagi makan itu aku posisi aku lagi makan siang terus aku langsung kayak inget gitu inget apa yang belum diingetin bahwa tahan aja peremasan. Walaupun sekarang kayak MDKA itu lagi terjun payung kan ya. MDKA lagi terjun payung tapi dia nyentuh garis aku langsung naik gitu. Ini udah dari kapan tahu guys. Ya, garis ini tuh dari kapan-kapan tahu ya, dan dia langsung melakukan kenaikan. Tapi ya tadi sebenarnya sempat nyentuh ya. Ya pokoknya peremasan nih harusnya masih aman ya. So misalkan kalian yang udah punya peremasan batas cut loss kalian ya aku bakal kasih tahu batas cut loss aja. Oke. Oke, nah batas cut loss kalian di berapa gitu? Nah, kalau yang udah ada hold aja, harusnya dia masih bisa naik. Nah batas cut loss kalian tuh ya di sini. Dan ini 2.400 lah. Cuma kalau yang merasa kejauhan ya udah cut loss di bawah support aja. Di sini aja nih di 2.600. Cuma saran aku kalian lepas di sini. Kalau misalkan udah nyentuh ini maka dia akan lanjut ke bawah terus. Tapi harusnya MDKA ini paling ya misalkan turun turun balik lagi sini baru lanjut kenaikan. So inilah untuk MDKA. Jadi hold aja. Dia masih bisa kok naik. Masih oke untuk dia naik. Apalagi dia enggak berhasil ya enggak berhasil jebol lah enggak berhasil jebol dan itu tanda bahwa eh ya tanda lah ya tanda pokoknya terus kalau buat yang apa selanjutnya dulu aku mau bahas peremasan dulu ya kayak ANTM pokoknya yang punya emas tahan dulu aja ya tapi tetap ya kasih batas resiko ya kayak ANTM kalian bisa cut di sini ya di 3.430 kalau mau itu ya kalau mau cut kalau nyentuh situ baru dicabut gitu selama nggak ke situ tahan aja dulu untuk peremasan oke eh ya mungkin kita masuknya berbeda-beda ya karena memang mengagetkan sekali ya
Terus habis ANTM kita bahas peremasan Mas ya. Aku kasih batas-batas cut loss-nya ya untuk emitennya tahan dulu aja, tahan ya. Ya ini juga Archie ya udah kalau Archie kalian kasih batas batas cut loss-nya di sini di 1270 yang punya Archie ya. Nah, di sini lepas. Kalau udah 1270 kalian lepas aja tuh Archie. Ya, kalau udah 1270, tapi selama nggak nyentuh ini, tapi palingan di sini lah, 1235 lah. 1235 kalian mau nggak mau harus lepas Archie. Tapi selama nggak nyentuh itu, Archie masih bisa ya untuk melakukan kenaikan kembali ya, at least mungkin dia bisa lah ya sampai sini. Oke, masih bisa naik lah. Tapi kalau udah nyentuh ini, maka dia akan lanjut bawah. Kita akan serok yang besar di 1170, 1135 ini double lot. Kalau kasarnya double lot tuh gimana ya? Masuk besar, cukup besar lah ya kalian di 1135, 1170 tuh di sini. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan ya? Garis-garisnya tuh kelihatan gak sih sebenarnya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya sini. Ini boleh baru masuk besar. Kalau emang di sini jebol ya, ini jebol. Nah udah di sini kalian hajar aja, udah hajar masuk besar di sini. Terbang ya. Oke. Nah, itu untuk Archie. Oke. Kalau belum punya MDK tuh tadi berapa sih? Si 1000 berapa gitu tadi lupa aku MDKA 2820-an tadi tuh aku minta tuh. Ya di 2820-an aku minta kalau misalkan belum masuk. Kalau yang belum masuk aku minta masuk di sana. Pokoknya permasalahan sekarang aku mau ke Pak PP ya, ke Bapak PP yang terhormat ya, Bapak PP. Untuk Bapak PP ya di sini sebenarnya dia masih bisa turun sih ya, tapi ya it's okay. Kalian mungkin yang punya PTRO nanti ya sesuai aja, ikutin resikonya aja. Kalau misalkan ke 47 80 cut aja, lebih baik masuk ulang di sini gitu. Kalian masuk ulang di 46 40 atau 46 50, atau kalau mau average down ya silahkan aja average down. Tapi resikonya lebih besar ya kalau average down, maka yang ini misalkan yang di sini batal ketarik, yang di sini double kenanya. Maksudnya double floating gitu ya. Kalau mau di average down ya silahkan aja, hak kalian lah. Nah, tapi untuk batas resikonya di sini ya. Setelah lewatin ini, misalkan ke sini itu udah batas resiko, karena kalau PTRO udah sampai sini, ntar jangan pakai garis lama. Kalau PTRO udah ke bentar. Kalau udah ke sini, nah ini tanda bahaya. Oke, nah makanya ini udah batas kalau mau nambah di sini gitu. Kalian mau misalkan turun nih ke 4790, kalian mau cut dulu terus nambah di sini, it's okay. Atau kalau mau langsung ya udah kok aku mau tahan aja di average down aja di sini, it's okay juga. Tapi tentu aja yang atas ketika terjun ke bawah payung ke sini itu resikonya jauh lebih besar. Kita belum berbicara profit ya, belum berbicara profit. Aku nggak mau ngomongin profit. Aku mau ngomongin resiko aja udah. Dan aku selalu ngingetin bahwa market bulan Mei itu nggak enak. Ya, market bulan Mei itu nggak enak, dan aku sudah kalau aku udah ngingetin ke kalian, tapi karena memang kalian beberapa banyak yang nakal, bukan banyak, mayoritas nakal, kayak gatel tangannya, maksa banget buat masuk. Tapi ya udahlah ya, namanya manusia. Itulah yang membuat sampai saat ini broker nggak ada yang bangkrut ya, karena kalian lah, sifat kalian yang kayak gini ya. Terus BRPT ya, BRPT dia itu eh, kalau kalian mau masuk BRPT misal, tadinya aku hapus dulu, udah dari kapan tahu ini. BRPT udah besok tuh bisa ya, bisa lah ke sini BRPT atau ke sini kali ya.
Minimal ke sini lah. Tanggal 13. Ya pokoknya Selasa atau Rabu itu pasti terbang dia. Naik lah ke sana bisa lah. Tapi tadi tuh sempet naik. Enggak sih? Ya sempet naik tapi turun kembali dia. Tapi udah hit target dan di sini rejection ya. Ya, tapi masih bisa naik sih harusnya. Tapi di sini trennya turun, 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 turun ya. Nah kalian yang punya BRPT, batas resikonya udah di bawah support aja. Ke 1790 mau nggak mau lepas. Ya ke 1790 yang punya BRPT lepas. Lepas aja udah. Tapi terserah ya. Kalian, kok aku mau hold jangka panjang. Hak kalian juga. Hak kalian. Hak kalian juga. Bukan hak gua juga. Gua nggak bisa ngelarang. Atau misalkan kayak, kok aku mau tambah muatan yang besar di sini. Di 1830, 1840 it's okay juga. Kalau mau masuk BRPT besar yang menambah muatan di sana, it's okay juga ya. 1840-an, 1845, 1830, segituan lah. Ya harga-harga segitulah. Ya, ya. Tapi untuk batas resiko tetap di sini. Ini 1790 itu udah batas resiko dari MDKA, BRPT ya. Karena kalau udah nyentuh itu, BRPT sinyal bahaya toh. Sinyal bahaya dia bisa ke 1500. Jauh banget kan nahannya. Kalian emang mau nahan sampai 1500? Silahkan aja kalau mau nahan. Nah, itu kalau misalkan 1730-nya kena hantem gitu. Kalau 1730 kena hantem, dia bisa terjun payung tuh ke 1505. Jadi bahaya. Cuan ya. Ya cuan nih, cuan pokoknya saham Pak PP itu besok atau tanggal 13 tuh masih bisa naik sih guys hijau. Kalian kalau mau masuk cuan sekarang masuk atau tunggu di support sini silahkan. Ya tinggal nanti SL-nya tipis. Kalau emang paling enak masuk di sini kalau cuan nih 975. SL di berapa? SL di sini kasih aja 2%. Mana 2%? Ntar. SL 2% enak. Ish. Ya pokoknya sinilah. Ya di 950-an. Kasih SL 2% kelar. Resikonya kecil juga kan kalau masuk di situ ya. Tapi kalau mau masuk dari sini silahkan aja. Tapi kalau mau nunggu di sini silahkan. Kalian masuk cuan di harga 975 dengan resiko 2%. Resiko 2% reward bisa di atas bisa 4 sampai 5%. Nah, hak kalian tuh siap nggak dengan resikonya untuk cuan di resiko 2% itu? 2,5% lah, nggak 2% banget, 2,5% lah. Kadang tuh ada apa ya disebutnya kayak kadang tuh ada spread ya, ada spread yang tadinya harusnya 2% jadi 2,5%, it's okay lah. Ya pokoknya 2,5% itu resiko yang cukup rendah banget ya. Tinggal kalian pilih kalian siap enggak dengan resikonya itu ya. Jadi kayak kalau mau ikut aku juga masih bisa apes ya, mau bisa aja hari ini analis aku salah semua, itu bisa aja, maka itu berarti aku lagi apes. Aku nggak bilang aku 100% kok. Ya tapi secara resiko, yang aku pikirin itu selalu resiko. Tapi secara resiko, cuan tuh resikonya rendah paling kita di sini. Dan kita pasti bisa cabut dari market gitu. Oke, itu untuk cuan. Terus CDIA ya. CDIA ini cukup mengerikan sekali nih. Tapi ya at least CDIA bentar. Harusnya di 1000 dia naik tuh. Dia paling turun ke 1000 bisa terbang balik ya. Bisa naik kembali. Mungkin bisa lah terbang sampai 1035 atau 1040. Maksimal sih 1055 ya. Maksimal, maksimal ya. Ini maksimal. Aku ngomong bukan ini ya, aku ngomong maksimal. Ya tapi bisa lebih tinggi dari ini. Cuma ya at least bisa lah 1060 tuh bisa lah. Nah, dia bakal ada kenaikan di 1000 atau di
sampai range-nya sini nih 985 untuk CDIA ya. Untuk CDIA. Kok kenapa nggak masuk kesehatan? Kan jadi pertanyaan itu. Kalian bertanya-tanya, kenapa aku nggak nge-call kesehatan padahal kesehatan pada terbang? Itu kan pertanyaan kalian kan? CDIA bisa kok ya, sini 1200 bisa. Bisa kok ya, mungkin nanti lah setelah Juni lah. Juni atau Juli lah dia bisa kejar ke sana. Tapi untuk saat ini dekat-dekat kan kita lagi bicaranya dekat-dekat ini guys. Kita belum berbicara jangka panjang ya. Kita bukan berbicara jangka panjang, tapi kita berbicara ya dekat-dekat ini gitu. Kita bicara pergerakan seminggu, 2 minggu gitu. Oke. Bisa kok ke sini bisa. Jadi cuma ya kapannya itu ya nanti ya, nggak sekarang gitu. Sekarang market aja masih pada bearish, tapi at least kita bisa tahu nih ini di 1000 nih CDA bisa melakukan kenaikan atau di 9 sampai 985 untuk range CDIA ya. Hmm. Ini akan aku lagi berbicara kita membicarakan hal-hal yang realistis gitu ya. Hal-hal yang realistis. Jadi kayak oh, ini loh yang realistisnya segini loh gitu. Oke, itu untuk CDIA. Jangan ke emiten yang aneh-aneh dulu deh. Pak Hapsoro, kalian tuh banyak yang masuk ini ya, banyak yang masuk padi ya. Berkali-kali gua ngeliat deh pada masuk padi, padi, padi. Ih, memanglah pecinta Pak Hapsoro. Aduh, padi tuh kemarin tuh udah dibahas nggak sih? Ya udah next ini aku bahas lagi. Kalau misalkan apa ya, padi nih. Sini reject. Kalau dia besok kalau dia nyentuh 135 tuh hajar. Kalau misalkan dia nyerat 135 baru bisa di hold. Dia bisa naik kembali. Tapi karena di sini sebenarnya ada rejection. Dia gagal break, dia false break. Aduh, nggak enak. Dia false break dan ini masih bisa untuk dia turun. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk, tunggu aja di atas. Kalau dia beneran breakout gitu. Oke. Itu untuk padi ya. Aku sebenarnya enggak sih, aku males masuk emiten-emiten begini sih, aku enggak bakal nge-call ya, apalagi keadaan keadaan lagi kayak gini terus kalian nge-call emiten-emiten yang kayak gini. Mau berapa juta uang dan mau berapa ratus juta uang yang kalian korbankan di market yang ibarat kayak kalian sedekahkan di market gitu ya. Tapi ngelihat Mina ya, Pak Minanya itu terbang juga, ini gara-gara Pak Hapsoro ini juga gagal keluar ya. Papsaro tuh keluar cuma Mina tuh naik 11% tapi ya langsung rejection lagi hari ini, turun lagi juga gitu. Ya sekarang Mina naik, dah besok gantian Pak Pepe sahamnya terbang. Besok atau tanggal 13 itu ya sahamnya Pak Pepe yang gantian gitu, dan Mina kemungkinan bisa turun kembali ya, masih bisa turun kembali atau dia bakal sideways di sini-sini aja nih bolak-balik secara H4 ya. Tapi secara pattern dia emang udah keluar tuh dari patternnya ya. Kalau Inet masuk tunggu aja guys. Inet mah masuk aja, masuk tapi tunggu. Tuh, tunggu tuh, belum masuk tuh. Inet udah tunggu di sini aja tuh, tunggu. Tunggu aja. Masuk 278, dua hajar dah. Buy. No, buy no, buy no. Tapi tunggu. Tunggu di sana, jangan sekarang ya. Untuk Inet belum ada perubahan. Aku belum ngakal Inet belum masuk. Masuk kalau masuk hajar aja guys. Masuk garis aku hajar aja udah. Tuh ya Inet ya. Tuh. Tunggu aja untuk Inet mah. Oh iya kok, kenapa saham Pak Bakri jarang manggung? Ya udah tahu kok tanya saya, kebanyakan retail. 320. Ini kejauhan, kamu nyangkut dari 320. Ini udah di luar batas resiko aku. Kalau aku pribadi, aku cut ya.
Kalau aku pribadi aku cut, tapi bebas kalian mau di cut atau enggak, hak kalian juga. Kok aku mau average down di sini silahkan aja ya. Oh, tapi secara emitennya, Inet ini termasuk emiten yang bagus dari segala sisi ya. Dari beberapa aspek termasuk yang bagus, tapi gimana nanti tinggal PR dari Inet itu antara supply dan demand, gimana caranya si posisi buyer tuh menang ya. Nggak tahu nih di ini mau digorengnya kapan, tapi secara emitennya bagus ya. Emitennya maksudnya oke lah secara dari segala sisi tuh Inet tuh ya. Ya cuma dia sekarang PR-nya dia mau nggak, cuma aneh kok lu Pak, lu masuk di 320 tah. Lu nyangkut di 320 itu baru kemarin sore berarti nyangkutnya ya. 2 hari yang lalu ya. Harusnya di 3 di 45% tuh udah harus cut. Kalau 10% bagi gue itu udah gimana ya? Nah, harusnya di sini cut udah. Karena apalagi udah satu batang beris kayak gini. Tuh ya. Itu untuk inet BRMS. BRMS tuh berapa? Kalian ada yang masuk nggak tuh? Garis gua ini nggak pernah dihilangin. Garis ini tuh nggak pernah dihilangin. Ini dari awal yang kita bahas minggu kemarin tuh. Kalau masuk. Cuma emang nggak ada yang ngeh aja. Target cuma dikit lagi. Tadi target tuh 12% ya ya. Ya sampai sini ya target. Cuma nggak sampai dia. Ya paling gini. Ini BRMS tuh dari dulu garisnya. Ya paling misalkan turun bisa sih turun besok ke sini. Turun. Terus bakal ada kenaikan lagi. Gitu. BRMS. Bisa lah pergerakannya kayak gitu ya. Nggak agak sulit buat dia langsung turun langsung terjun payung tuh agak sulit ya. Terus Bupa. Banyak banget. Kalian banyak banget sih yang masuk Bupa tuh. Nyangkut lagi. Lah. Nyangkut di berapa Bupa emang? Pada nyangkut di berapa sih? Antam masih optimis kok. Tinggi-tinggi ya nyangkutnya ya. Kukira rendah. Bupa sih harusnya besok masih bisa hijau ya. Karena ini close-nya itu dia ngeliquid. Walaupun di sininya merah ya. Walaupun di sini kalendernya tutup merah. Tapi secara likuiditas. Apa dia tuh melakukan liquidity sweep ya. Dia tuh nge-sweep. Di sini ada false break. Dan ya besok masih bisa lah. Bupa untuk hijau kembali gitu. Nah, yang pertanyaan sampai berapanya itu kan. Nah, pegangan kita kalau kalian mau misalkan yang punya di bawah, misalkan punya di sini nih di garis ini di garis bawah terakhir ya. Nah, kalian tuh boleh nambah muatan Bupa ketika Bupa ngejebol 1060 ya. Kalau Bupa ngejebol 1060 dia bisa hajar atas ini. Bisa ke 1115 ya. Cuma ini belum dijebol sama dia. Tadi malah nge-reject lagi. Ya, Bupa ini tadi nge-reject lagi sehingga itu batal. Tapi ya kalau dia ngejebol sini dia bisa ke 1115 lah. Tapi ya lumayan gak sih? Tuh ya buat Bupa ya. Terus apa lagi? Antam optimis sampai berapa? Sekarang tuh aku bukan ngejar profit ya. Aku tuh bilang peremasan pegang dulu tuh bukan ngejar profit. Aku tuh jujur aja untuk ketahanan cash kalian yang ada ya kalian yang punya cash ada di saham. Aku tuh pengen uang kalian tuh aman. Jadi untuk target ya tetap masih bisa lah hijau ya. Masih bisa lah Antam naik tapi untuk target tinggi sih nggak yang ngambil profit gede-gede banget tapi aku lebih ke arah Karang tuh lagi ngejagain aku tuh lagi ngejagain cash kalian aku lagi ngejagain portofolio kalian jadi eh, utamanya tuh bukan di profit tapi lebih ke arah ngamanin cash lagi defense ya defense ya gitu ya jadi makanya aku bilang peremasan dan beberapa hal aku lihat peremasan tuh didukung ya dari beberapa aspek gitu ya ADMR, ITMG, ADMR. Kalau yang saran aku tadi aja ya sih aku Pak Pepe sama apa
Sama tadi peremasan itu yang saran lah. ADMR harusnya masuk di bawah sini sih. Kalau misalkan mau masuk ulang, di sini gagal break dia. Udah lah, gini aja sih. Kalau misalkan ADMR jebol 1840 tuh baru dia kamu bisa masuk lagi. Sekarang, kalau sekarang misal masuk lagi lebih baik ditunggu di bawah. 1750 at least atau 1755. Itu untuk ADMR. Wah, ITM gini downtrend guys. Ini satu lotnya gede nih, lumayan. Ini satu lot bisa berapa ini nih? Mahal ini TMG guys. TMG tunggu di 22.000 aja sih, masih downtrend nih. Atau misalkan kalian kalau mau nunggu RBS tadi di 23.000 harusnya kalau mau masuk pun. Dia masih bisa naik ini, bisa ke sini. Tuh ya, 25 ribuan. Tapi lebih aman kalau mau masuk di 22.000. Tunggu aja ITMG di 25.000 baru masuk. Dan ini mahal banget emiten ini tuh. Satu lotnya aja. BMRI dan BBRI itu di 3 ribuan. BMRI dan BBRI. Big Bang deh, bahas Big Bang lah. For. Enggak, aku nggak mau nyentuh for. Bebas kalian kalau mau masuk for silahkan. Aku nggak mau nyentuh for. Nih kan. Silahkan kalian mau nyentuh for silahkan. Aku nggak mau nyentuh for. Udah. Alasannya apa? Nggak mau aja nyentuh for. Nggak ada alasan apa-apa. Aku nggak mau nyentuh aja. Tuh, BBRI tuh. Cicil BBRI tuh. Tunggu di berapa tuh. Terserah kalian. Kemarin tuh hampir. Dikit lagi masuk kambing. Dia naik duluan. Ah, tunggu aja lah. Padahal lumayan nih BBRI 10% guys dari area kita. Duh, memang lah. Terus tuh BBCA. Itu BBRI tunggu aja di situ. BBCA tuh kemarin udah aku suruh masuk juga kan. Udah lumayan juga tuh yang masuk. Udah 8%. Cuma ya nanti kalau mau aman di bawah sini ya. Pokoknya BBCA kalau mau cicil di 5.850 di 5.450 ya. Itu untuk cicil BBCA. Kalau di luar harga ini, di luar harga ini BBCA jangan dicicil, oke? Kalau di luar harga ini jangan dicicil ya. Kalau udah nyentuh 5.450 terus dia jebol sampai 5.250 itu udah jangan dicicil lagi. Pokoknya batas dari cicil BCA itu di 5.450, clear ya. Intinya itu. Kalau udah di bawah itu jangan dicicil. Kok main apa aja selain saham? Ih, kepo. Enggak canda. Enggak, aku trading di gold aja sih. Enggak, udah. Paling sama bisnis. MTK Pegas. Aku Bitcoin enggak. Aku enggak main. Enggak trading Bitcoin. MTK nih masuk. Kalian bisa nih. Dah masuk tuh range itu tuh. Eh pokoknya masuk 735, 720. Di bawah itu jangan masuk lagi. Di bawah 720 kalian jangan masuk lagi. Jangan masuk MTK udah.
Breakout Mora ya. Aku kasih tahu aja naiknya sampai berapa ya. Bakal ada koreksi di situ Mora. Bakal ada koreksi di 9.575. Kok Goto nasibnya bagaimana? Kok malah jadi saham coach? Goto, Goto mah jadi ini aja mas. Eh, udah nikah belum sih? Jadiin mas kawin aja udah. Bisa nggak sih? Goto yang punya Goto jadiin mas kawin aja udah. Perempuan nggak mau nerima kok. Jadiin mas kawin aja udah. Goto bingung aku jawabnya. Jadi kayak dada. Goto, aduh, lihat tuh susah banget naiknya. Ini tuh kayak WBSA. WBSA kenapa sih aku tuh nggak peduli. Aku tuh kan kayak orang nih, WBSA naik 1.000%, apa 1.000-an persen ya, berkali-kali ratusan persen. Aku tuh nggak ada iri-irinya. Kenapa coba? Aku tahu, aku tahu kalian tuh bakal susah keluar. Aku tahu. Nanti bakal dibawa ARB, 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 susah keluar, rebutan tuh keluarnya. Aku tahu. Jadi percuma naik ratusan ribuan persen kalau nggak bisa di take profit. Ya, so take profit bisa nggak sekarang? Mana yang punya WBSA coba take profit udah bisa belum sekarang? Ya semoga aja berdoa supaya dapat antriannya bagus ya. Supaya bisa dijualnya nggak sampai ARB, ARB, ARB gitu ya. Jadi bisa dijual gitu ya. Daripada nyangendap gitu. Iya, lihat dapat 600% ya. Tapi kalau susah dijual, bingung juga guys. Udah jual di awal, untung nggak tamak dirimu ya. Jadi lebih gampang ngejualnya gitu. Kalau jual-jual sekarang sulit sekali. Apalagi misalkan bandar-bandarnya pada jualan langsung barang serentak. Wah, itu di bawah ARB terus menerus itu. Itu di bawah ARB terus menerus nggak kelar-kelar itu. Dan kalian susah untuk antri dapat diambil tuh kena reject terus. Kalian pengen misalkan pengen jual di harga sekian, kalian tuh antri antri dan itu bakal kena reject alhasil di bawah ARB 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 gitu loh. Nanti eh, ke kejual lagi di bawah lagi bakal ARB lagi gitu loh. Jadi kayak aku sih sebenarnya nggak ada iri-irinya sih ya, nggak ada iri-irinya mau WBS atau terbang 1.000% pun aku biasa aja ya. Aku paling penting aku bisa profit ya, terus profit aku walaupun misalkan kayak 20% 30% tapi profit aku bisa keluar di market kapanpun dimanapun sesuai yang ingin aku mau, dan keamanan uang aku itu aman banget gitu. BMRI kok udah dibahas. BMRI belum dibahas ya. Ini Goto jadiin mas kawin aja mas. Tadi siapa yang nanya Goto? Hmm, BP ya. Ntar dulu. MBMA. MBMA BP. Ya udah MBMA. MBMA. Eh, MB. Bisa lah MBMA naik lagi guys nih. Tapi secara weekly sih dia hijau ya. Tapi secara 1 jamnya. Aduh, beda udah hit target juga, udah jebol naik. Jadi udah hit target, tapi ini dijebol. Bisa lah naik sampai garis ini nih, sampai 645 minimal ya, maksimal kalau 645. Kalau misalkan dia jebol sini baru bisa naik sampai atas. Tapi terdekat sini lah naiknya lah. Ya karena di situ ada RBS juga dia tertahan. Dia tuh harus ngejebol garis ini nih. Ya, MBM MBMA tuh ini kan udah hit target tuh, yang entry di sini tuh udah hit target. Sekarang terus dia balik lagi ngejebol kemarin. Nah kalau udah sampai sini, ini PR dia nih MBMA. Dia harus ngejebol area sini. Kalau dia bisa ngejebol area sini baru bisa terbang. Tapi dia nge-reject ya. Sore tadi nge-reject. Secara analisa dia masih bisa lanjut turun loh.
Dia masih bisa kejar. Tapi kalau kalian mau entry, saran aku lebih baik entry di sini 550. 550 MBMA 540 kalian hajar 535 hajar. Kalau mau aman di sana ya. Itu untuk MBMA ya. Terus tadi habis MBMA oh, kok saya miss besok fokusnya sesaham apa? Peremasan BP ya. BP BMRI. Harusnya yang masuk di sini udah lumayan tadi soal pagi tuh. Ini garis sebelumnya ya. Udah 5% lumayan ya. Ini tuh aku nggak pernah dihilangin ini tuh dari dulu nggak pernah berubah. Tapi at least kalau mau masuk lebih enak sih kalau saran aku sih di sini ya di 189. Tapi kalau kalian yang mau masuk di sini silahkan. Enggak ada larangan buat masuk ke sini. Tapi kalau mau aman masuknya di 190-an. 191, 989 ya. 191, 189. Nah itu kalau BP ya. Itu ya. Ya ini udah itu. Yang disebutin itu rata-rata kayaknya pada nyangkut kok ambil bawah double kill enggak ya kalau ambil bawah harus siap SL ya kalau saran aku kalau kalian ngikutin zona aku harus siap dengan SL-nya jangan di hold lah kecuali aku udah bilang average down aja di sini ya tapi kalau kalian dengan si atau kalian cut dulu baru average apa baru serok bawah atau kalau mau di average down aja nggak apa-apa tapi dengan syarat pasti resikonya yang atas ketarik lebih besar lagi ya kalau emang udah siap dengan resikonya hajar aja itu aja sih simple BMRI ya gila gas tuh BMRI. Wah, gapnya ngeri kali BMRI. Baru sadar aku nggak ngeliat aku gap ini. Wah, ini kah yang disebut saham aman Big Bang kah ini kah? Katanya kan banyak banget itu dari itu cicil aja saham Big Bang, cicil hold 4 tahun itu influencer yang aku lihat dari tahun 2020 2019 itu selalu bilang cicil Big Bang, resiko rendah. Gapnya segede ini. Udah kayak gorengan. Bisa. Ini udah kayak gorengan. Kumdet dia ya. Ini yakin Big Bang. Ini mah bukan Big Bang. Ini katanya saham Big Bang, blue chip. Alah blue chipnya aja setara dengan gorengan. Blue chipnya aja sekelas goreng. Gapnya gede banget kaget aku. Gila. Ini gap apa gap? Ini gap saham gorengan itu. Fundamentalnya strong kok. Mendingan main saham gorengan sekalian. Tapi ya udah nih kalau cicil BMRI ya. Aci. Gila gamenya lihat. Kalian kalau sekarang mau nyicil boleh ya. Ya, sekarang mau nyicil boleh. Mau cicil BMRI boleh sekarang. Ya, boleh ya. Boleh. Ntar dulu. Anjir. Aku nggak ngeliat, sumpah aku nggak ngeliat BMRI kaget. Anjir, gamenya. Wah, melebihi gorengan itu. Melebihi saham gorengan gamenya. Si paling fundamental. Aduh, ini gapnya gila ya. Wah, ini gapnya aja berapa persen?
Blue chip sih paling blue chip cicil BMRI sampai kejual mobil 5. Tapi aku juga 6% loh GP ya kayak gorengan real. Wah, boleh ya cicil BMRI kalau mau cicil silakan, tapi kalau mau aman cicilnya di sini 4.080 4.010 ya. Sini ya tuh. Cicil aman BMRI ya. Kalau kalian pengen ini ya. Kalau kalian pengen jangka panjang ya. Itu ya. Ya minimal minimal kalau misalkan kalian masuk di sini ya minimal 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 dia bisa terbang 8%. Oke, itu ya. Aduh sakit perut gua. Aduh. Dewa bumi. Dewa bumi itu susah buat dinaikin ya. Paling diajak kalian diajak bolak-balik terus karena isinya retail bang, penuh banget retailnya. Dewa itu udah masuk area entry guys tuh ya. Udah masuk area entry tuh. Antri ini kan yang midris. Kemarin kan minggu kemarin kalian lihat nggak sih rekrut ulangnya? Kan ini udah dikasih tahu bahwa ini tuh Dewa Midris. Kalau Laurisnya di bawah, tinggal pilih kalian masuk di mana. Apakah mau coba juga di Midrisnya atau mau tunggu di Lauris? Nah, udah itu ya jawabannya ya. Archie udah dibahas. Adro, wifi. Big Bang. Big Bang ngegapnya gila. Adro false break sih guys. Bisa naik masih bisa naik dia false break. Jadi ya enjoy aja. Ya. Adro masih bisa naik, masih tetap di ambang-ambang bullishnya karena dia hari ini false break ya. False break jadi masih bisa naik aman aja yang punya Adro. Ya, aman aja kecuali kalau dia udah ngejebol. Sini kan ini kan kemarin aku kasih tahu nih masuk di sini kalau enggak ya paling aman masuk di sini kalau masuk lagi. Kalau di bawah ini lepas, tapi ternyata dia sekarang hari ini false break langsung rejection. Nah, itu tanda bagus harusnya buat Adros harusnya ya. Ah ya, bagus. Close-nya juga di atas. Jadi masih it's okay lah buat Adro nih. Masih oke lah. Masih masih bisa bullish lah. Itu aja sih jawaban aku Adro. Iya, Pak Pepe Permasan. Kaki nih. Kalian berapa kali sih nyebut kaki lagi, kaki lagi. Aduh, jantak grupo kaki, kaki. Aduh, liur kayak gimana? Gimana ya jawabnya ya? Kaki. Kok kan ntar lo ya, kok expert banget nih baca pergerakan saham butuh berapa lama sih kok untuk bisa baca pergerakan saham? Nggak tahu. Aku di industri ini nggak setahun 2 tahun guys. Aku dari SMA udah belajar saham. Aku tuh belajar saham dari aku SMA kelas 2 aku masih inget. Kelas 2 atau ya kelas 2 pertengahan mau naik ke kelas 3 SMA. Aku tuh udah belajar saham. Jadi aku di industri ini lama gitu. Berapa lamanya? I don't know lah. Tapi kalau buat bisa aja, bisa analisa sendiri itu aku rasa kalian kalau fokus ya belajar semua mua fokus ya ini ingat fokus itu harusnya 6 bulan tuh maksimal 6 bulan kalian udah bisa entry sendiri walaupun masih banyak-banyak ya bacanya tuh masih sulit baca marketnya tuh masih agak
ha ho ha ho. Tapi kalian udah bisa entry sendiri di 3 bulan 6 bulan tuh udah bisa entry sendiri walaupun baca marketnya nggak cepet gitu, nggak yang ini ya masih ha ho gitu. Aku no komen sih guys, kaki nih. Kalian suka banget main saham-saham spike. Pasti gua tahu lu minta apa namanya? Minta di nanyain tentang kaki lu nyangkut kan di sini kan? Jujur aja lu nyangkut kan di sini kan? Nyangkut kan di 130 kan pada. Yang nanya mana yang nanya? Yang nanya lu nyangkut kan di 130. Nyangkut kan di 130, disangkanya breakout taunya dibawa turun. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh, baru masuk. Aku kira nyangkut. Ya, masih bisa naik lah kalau nyangkut di 120 mah. Aku kira nyangkut di atas. Hmm. Minimal ke 126 dia naik. Masih bisa lah, naik tipis-tipis. PKTR, Bufa udah ya, Bufa. Bufa udah belum sih? Bufa udah belum, Bufa? Sudah, Udah ya, sudah. udah ya. Nanti yang udah dibahas PKTR nih, wah udah masuk area entry kita dulu ini ya. Eh, udah belum sih? Oh, kita buy di kita di sini ya. Di berapa dulu tuh 755 ya? Bentar. 1 jam kelihatan. PKTR kalau mau masuk buat ambil kayak beberapa persen di 825 oke sih guys. Kayak ambil beberapa persen silahkan aja. Itu ada pemantulan tapi ini buat yang sibuk tidak disarankan ya. Kalau buat yang sibuk mending tunggu di bawah lagi. Tapi kalau buat yang nggak sibuk yang bisa pantau chart kayak bisa keluar dalam 1 jam, dalam 2 jam kalian bisa keluar dari market atau dalam setengah hari kalian bisa keluar dari market, it's okay. Buat yang nggak sibuk di 825 itu angka yang oke buat PKTR masuk tuh ya. Kok sorry nanya Dewa, tadi saya kelewat soalnya saya average di 570 apakah CL saja? Ya masalah CL aku balikin lagi. Kalian pada saat masuk market eh batas resikonya di berapa resiko yang udah harusnya kalian tuh ketika masuk market udah tahu keluarnya di berapa tuh ya. Jadi CL enggaknya tergantung kalian. Kalau yang udah dibahas aku nggak bakal bahas ulang ya. Nanti kalian tinggal tonton record ulangnya aja. Atau nggak ada sama sekali recordnya. BNBR tuh masuk zona ya ini ya. Tuh masuk zona terbang balik lagi. Masuk zona terbang balik lagi. Bener-bener nyentuh hit target langsung turun lagi. Emang jengkelin. BNBR tuh masuk ya masuk harga naik hit target langsung terjun payung. Ini nggak sempet ini take profit orang nggak sempet. Pasti yang masuk nggak sempet take profit. Ini cuma ditinggal sekedipan mata langsung nah udah area entry lagi. Udah balik area entry lagi. Cepet banget nih, volatil banget, gila marketnya. Makanya buat yang sibuk nggak aku sarankan. Buat kalian pengen masuk lagi, tunggu aja di 137 tuh BNBR. Saran aku ya. Terus Teens. Teens sudah belum sih? Teens ya. Target breakout Teens, Teens, Teens. Tadi udah dibahas kan Teens? Asan udah dibahas deh. Teens terus naik, dia masih bisa naik sih harusnya. Di sini ada false break. Ya udah dibahas ya Teens itu false break dan dia masih bisa terbang guys.
ya. Nah, nanti untuk syarat terbang tingginya harus jebol sini. Cuma hari ini tuh gila volatil banget. Dibanting atas bawah loh. Hari ini tuh lihat nih. Hah, dor. Gila kan dia banting atas bawah kan? Jebret satu batang terus terjun. Nah, ya. Banting atas bawah. Yang profit pun udah naik 10% terjun lagi. Ya, harusnya masih bisa terbang ya. Secara di sini masih bisa terbang lah ya. Masih bisa balik lagi ke sini. Tapi kalau secara time frame daily emang masih downtrend ya. Tapi terbangnya itu bukan terbang-terbang ya uptrend. Tapi di sini ada false break dan dia bisa lah balik ke 3690-an gitu ya. Untuk naik ke atas lagi. Tapi kalau besok turun ke bawah, nah itu yang bahaya ya. Volatil parah gila. Berarti kalau lagi istiqomah, dia masih antara lagi diakumulasi atau distribusi. Tinggal kita lihat patternnya ada di berapa. Harusnya kalau kita lihat pattern secara 1 jam, ya 1 jam tuh dia udah breakout ya. Udah breakout dan dia ini tinggal ngegas aja. Bisa aja turun dulu ke sini, yang ngegas pun. Misalkan ngegas pun dia bisa turun ke sini, baru naik kembali gitu. Ke berapa sih ini? 3460-an gitu. Baru naik lagi. Itu ya. Remas-remas sudah belum? Devi. Devi itu nama orang bukan ya? Eh, Aduh. No komen ah capek gue ngeliat ini ah. Sama apa lagi ini? Hah. Eh, Lu nyangkut di berapa Davi? 73. Saham apa ini? Ah, males gua analisanya. Enggak ada. Aduh, udah, terserah kalian lah mau masuk masuk. Kalian nyangkut apa udah masuk nih? Oh, kalau buat scalping ya nggak apa-apa. Eh, Kalau daily sih udah menaik ya. Tapi kalau secara 1 jam udah berubah belum? Belum ada perubahan struktur market sih. Ya, yang penting nih Davi, apa namanya? Yang penting dia jangan sampai nyentuh harga 133 aja. Ya. Yang penting dia jangan sampai nyentuh harga 133. Kalau nyentuh harga 133 dia bakal balik lagi ke bawah ke harga 70 50-an. Ya, bisa lah jadi mas kawin kalau sampai 50. Setidaknya kan mas kawinnya gitu. Berapa lot saham Devi gitu ya. Dapi lagi Devi lah. Itu ya. Tahan aja di sini, pantau aja. Cuma aku nggak sarankan sebenarnya. Tapi kalau buat scalpingan dan kalian siap dengan resikonya itu oke aja sih. Hak-hak kalian lah, nggak ada halangan lah. Terus apa tadi teh? IMPC udah ya. GTSI 1 jam jebol. GTSI udah masuk area entry sih. Tapi ini udah hit target terjun payung. Nah sekarang entry-nya di mana lagi ya? GTSI entry-nya di mana lagi ya? Ini udah hit target. Pas pisan garis. Ini jebol ya. Cuma GTS ini terlalu volatil guys. Aku tidak menyarankan ya. Sinilah.
191, 182. Cuma kalau buat scalpingan kan cuma ngambil beberapa tick ya. Resikonya besar banget. Tapi kalau misalkan ini gini aja sih, biar enaknya ini tuh resikonya besar banget masalahnya. Di sini aja ambil di 10879 lah. Ambil di 179 ya. Kalau mau masuk lagi 179 kita main zona aman banget dengan keadaan yang kayak gini. Biar kalau tiba-tiba dibanting resikonya nggak terlalu besar gitu. Kok saham kesehatan aku nggak mau nyentuh kesehatan. Saham kesehatan bagus. Aku nggak bilang kesehatan jelek ya. Tapi aku tuh kalau naiknya kayak gini tuh buat aku ya, ya ini buat aku pribadi. Kalau naiknya kayak gini takutnya, apalagi ke emitennya emiten yang kagak jelas, takutnya kalian nggak bisa keluar. Apalagi misalkan tiba-tiba kayak virusnya batal tuh serentak terjun payung. Nah, ketika terserentak terjun payung, kalian tuh susah buat keluar. Uang kalian tuh nggak aman. Yang ada nanti kalian dibawa ARB, 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 ARB. Nah, itu yang aku takutin. Untuk ngajak ya, untuk ngajak mungkin kalau untuk pribadi it's okay aja gitu. Tapi buat ngajak, aku rasa aku lebih memilih jalan yang uang kalian tuh bisa keluar. Bukan hanya bisa masuk, tapi bisa keluar juga. Wah, pengen keluarnya dalam keadaan SL, pengen keluar dalam keadaan take profit, yang penting kalian keluarnya gampang, nggak dibawa-bawa ARB ya. BNBR udah dibahas tadi. BNBR udah ya. Bull udah ya, nanti aja lihat ulang. Kalau enggak nanti aku downloadin deh. Kalian ini catat yang udah aku bahas apa aja, ketik aja ya nanti biar ketik ya terus di-share nanti biar aku buat nginget aku apa yang udah aku bahas biar aku downloadin ininya apa? Apa sih namanya? eh Chartnya biar aku downloadin karena aku nggak inget ya semua tadi. Yang aku inget cuma yang aku bahas aja buat requestan kalian tuh aku nggak inget kebanyakan. Daas data. Hati-hati aja sih guys, bisa terjun payung. Ini jagain ya, jagain di sini. Yang di Daas kalau mau masuk sekarang jagain di 2030, 2000 berapa? Ya 2030 2000 lah. Nah jagain kalau itu sampai kesentuh wah, siap-siap aja itu. Terjun payung dia. Hati-hati aja ya jagain di sini. Kalau misalnya kalian masuk sekarang nih, tapi harusnya ini ada false break ya. Dia gagal gagal jebol, masih bisa naik harusnya ya secara analisa dia masih bisa naik, at least naiknya sampai berapa ya, at least naiknya sampai sini ntar. 2400 ya, berapa sih itu 2400 ya, at least naiknya sih itu sih. Kalau kita lihat 1 jam ya tuh dia ada false break ya, ada rejection cukup dalam. Mungkin ini coba mau ngejar harga 2140 baru naik lagi dia. Ini kan sekarang harga 2170 ya. Dia bisa ke 2140 dulu baru naik kembali gitu. Nah, tapi tetap ini yang perlu diwaspadai, jaga di 2030-nya sampai 2000. Kalau itu dijebol lepas, karena ini bakal ARB dalam kalau itu jebol, bakal terjun payung ya. Saham PPP udah ya. AMRT kalau AMRT masih nunggu ini, masih nunggu siapa namanya? Siapa namanya? Nunggu kebijakan itu loh, yang program-program itu merah putih tak apa sih namanya, yang koperasi itu yang bikin Alfamart tidak bisa ekspansi kan dia ditahan sama pemerintah, jadi susah buat naik ya. Itu kelar udah ya, AMRT bagus kok ya. Ya pokoknya itu loh namanya lah, aku nggak tahu apa namanya. Gak EEMBG. Catat ya semuanya ya, dicatat. Nanti kirim ulang ke aku. Oke, segini dulu deh. Nanti kita bahas lagi. Aku mau istirahat aja, capek. Dicatat nanti biar aku downloadin chartnya buat pegangan biar diinget. Oke, catatannya kirim aja apa sih aja sih yang udah aku bahas. Aku nggak inget loh kebanyakan guys. Oke, segitu dulu. Thank you. Dah. Bye bye. Malam. Aku mau istirahat deh, capek banget.
Thank you, yuk. Terima kasih.